Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan bersama saya Firman. Kali ini saya akan mereview sebuah smartwatch murah yang waktu saya beli sih pas flash sale harganya itu nggak sampai 200.000 ya. Ini dia Aoki LS02. Bisa apa sih jam semurah ini? Kita lihat luarnya dulu ya. Bentukannya mengotak dengan ujung sisi yang rounded. Seluruh bodinya masih terbuat dari plastik. Ya, di harga segini kita nggak bisa ngarepin bodi metal. Dimensinya juga menurut saya terbilang kecil. Kayaknya ini diameternya 40-an mili deh. Dan bobotnya ini enteng banget, Bung. Di sisi kanan ada satu tombol yang berfungsi sebagai tombol back dan tombol power. Bagian bawah ada sensor heart rate dan ada pin magnet untuk charging. Mantap. Di harga segini udah pakai magnetic charging nih. Ada beberapa spesifikasi yang ditulis juga, seperti baterai 260 mAh, besaran arus ngecas 1 volt 500 mA, dan tipe modelnya LS02. Strap Aoki LS02 ini berbahan karet dan sudah bisa quick release. Jadi kalau mau gonta-ganti strap bisa lebih gampang. Ukuran strapnya ini kayaknya yang 20 mm ya. Soalnya nggak ada informasi apa-apa soal strap dan diameter jam ini di website resminya. Tapi memang kebanyakan jam-jam murah tuh Bung ya, suka minim informasi ya, sepengalaman saya. Untuk Bung yang suka jam-jam kecil, menurut saya ini bisa jadi pilihan. Pas dipakai juga bobotnya ringan, dan strapnya menurut saya nyaman dan nggak bikin gatel-gatel. Kita pairing dulu Bung. Aoki LS02 ini di pairing via Bluetooth dengan aplikasi Aoki Fit. Nah ini bagus, karena beberapa jam yang murah itu dia pakainya mungkin nggak official ya. Ada yang pakai David. Halo guys ya. Dan pairingnya cukup mudah nih Bung. Buka Aoki Fit, ke menu device dan langsung add device. Nanti aplikasinya akan men-scan device via Bluetooth. Interface aplikasi Aoki Fit ini cukup simple. Pas baru dibuka, Anda akan langsung diperlihatkan data hasil aktivitas. Ada step counter dan ada heart dan sleep monitoring. Menu sport untuk tracking olahraga, dan menu device untuk atur beberapa setting smartwatch yang lagi-lagi simple banget tampilannya. Terus ada juga status baterai, setting notifikasi, ada status baterai, setting notifikasi chat dan telepon. Bikin alarm, setting heart rate monitor mau otomatis atau manual, on off, raise to wake, do not disturb, sedentary reminder, pengingat kalau terlalu lama duduk, dan mengatur format jam dan screen on time. Sayangnya, screen on time smartwatch ini cuma mentok di 15 detik. Kayak ada yang kurang. Apa ayo? Nanti ya, kita bahas ya. Kita lanjut ke sektor layar. Ada layar 1,4 inch dengan panel TFT, dengan bezel yang masih tebal di sekeliling layarnya. Menurut saya, kualitas layar jam ini udah bagus. Layarnya cukup tajam walaupun dengan warna yang nggak terlalu vibrant. Tapi ini masih enak dilihat Bung. Selama pakai jam ini, saya selalu set tingkat Astagfirullahaladzim. Saya selalu set tingkat kecerahan layarnya di level 3 atau mungkin itu sekitar 75%. Dan saat pemakaian di luar ruangan, angka-angka penunjuk waktunya masih cukup terlihat. Lalu bezel sisi layar yang tebal bikin layar jam ini makin terasa kecil. Apalagi bezel atas dan bezel bawahnya. Tapi yang perlu diingat, kontrol ekspektasi Anda buat smartwatch 200 ribuan ini. Kita lanjut ya ke UI-nya. UI dari Aoki LS02 ini simpel banget Bung. Swipe ke bawah ada control center yang simpel banget. Cuman ada fine point, screen brightness, do not disturb, dan setting. Terus kita swipe ke bawah untuk masuk ke menu. Icon-icon menunya kecil dan dikombinasikan dengan teks untuk memperjelas menunya. Kita coba swipe kanan, kiri ada beberapa widget. Ada pedometer, heart rate, sleep monitoring, cuaca, dan latihan pernapasan lah. Iya ya. Napasnya suka nggak bener. UI-nya juga berjalan cukup lancar dan responsif walaupun masih kurang fluid. Untuk Bung yang bosenan, kayaknya harus agak berkompromi sama smartwatch ini karena Aoki LS02 ini cuman punya 4 pilihan watch face yang sudah built-in di jamnya. Itulah kenapa di aplikasi Aoki Fit nggak ada menu watch face di dalamnya. Karena ya itu, watch face-nya cuman 4 Bung. Tapi selama saya pakai jam ini, alhamdulillahnya belum ketemu bosannya Bung. Jadi masih aman.
Mungkin nggak bosan, cuman nggak peduli aja. Bener. Fitur-fitur yang ada di smartwatch ini juga terbilang basic banget. Untuk health monitoring, di smartwatch ini cuman ada heart rate monitoring dan sleep monitoring. Nggak ada SpO2, pengukur tekanan darah, dan lain-lainnya. Lalu ada sport tracking 12 mode olahraga. Ada lari, bersepeda, ada yoga, tuh Pak. Basket, sepak bola, dan lain-lain. Kalau mau olahraga, jangan lupa bawa HP Anda karena jam ini sudah pasti belum ada GPS-nya. Jadi trackingnya masih mengandalkan GPS dari HP. Ada juga musik player control yang belum bisa ngatur volume. Dan fitur esensial dari sebuah smartwatch yaitu notifikasi chat dan telepon. Untuk notifikasi chat, saat banyak chat yang masuk, isi notifnya berubah jadi jumlah chat yang masuk. Jadi kurang enak kan kalau kita nggak bisa baca semua chatnya. Selain itu juga di aplikasi WhatsApp, kalau aplikasinya lagi checking new message, notifnya akan masuk ke smartwatch ini. Dan itu ternyata sering banget, Bu. Jadi notifikasinya penuh sama checking message doang. Smartwatch ini juga udah punya sertifikasi IP68, jadi masih aman kalau dipakai hujan-hujanan. Cuman kalau dipakai berenang belum bisa. Apalagi kalau misalkan kena banjir ya. Lanjut sama orangnya juga. Waduh. Terakhir kita bahas baterainya. Aoki LS02 punya baterai berkapasitas 260 mAh. Selama pakai jam ini, saya selalu nyalain fitur heart rate monitoringnya dan selalu disambungin ke HP. Dan baterai jam ini bisa bertahan selama seminggu. Pas jam ini nggak dipakai, pernah saya diemin beberapa hari, ngambek. Dan baterainya sama sekali nggak berkurang. Ngecas jam ini juga gampang banget, Bung. Karena seperti yang saya bilang di awal, chargingnya sudah pakai magnetic pin. Magnetic pinnya ini juga menempel cukup kuat dan nggak gampang lepas. Mungkin nggak seperti Eagle gitu. Ya, kita jujur-jujur aja ya. Benar. Ya, saya kan pencinta Eagle juga. Garuda Eagle. Di harga 200 ribuan, pakai magnetic charge itu sesuatu banget. Waktu ngecas jam ini dari 0 sampai 100% memakan waktu sekitar 2 jam. Dan kalau lihat di bagian bawahnya ada anjuran arus buat ngecas jam ini. 5 volt 500 mAh. Biasanya smartwatch atau TWS entry level itu tidak disarankan untuk ngecas pakai charger yang dayanya besar. Karena ditakutkan bisa ngerusak hardware di dalamnya. Ini for your information aja ya, Bung. Baik, kita masuk ke kesimpulan ya. Simpel banget. Terlalu singkat ini memang ya. Jamnya tidak mungkin menarik. Kesimpulannya, menurut saya Aoki LS02 ini udah cukup banget buat saya yang ternyata cuman butuh smartwatch buat lihat notifikasi kalau lagi bawa motor atau kalau lagi malas buka HP. Saya juga jarang olahraga, jarang banget pakai fitur-fitur health monitor dan nggak suka pakai jam tangan kalau tidur. Jadi smartwatch basic kayak Aoki LS02 ini udah bisa memenuhi kebutuhan saya. Kalau Anda memang cuman butuh smartwatch buat lihat notifikasi, jam tangan pintar basic kayak Aoki LS02 ini bisa jadi pilihan buat Bung. Tapi kalau lihat harga sekarang, harganya ada di 250 ribuan. Menurut saya mending Anda nabung lagi dikit buat beli smartwatch atau smartband yang secara spek lebih lengkap dan lebih bagus. Tapi coba aja cek link di deskripsi, siapa tahu harganya lagi cocok, Bung. Itu dia review dari Aoki LS02. Terima kasih untuk Bung yang sudah like, share, terus subscribe channel ini, kasih pendapat, kritik, saran di kolom komentar ya. Jangan lupa cek kolom deskripsi. Follow sosial media kita di @anekaulasan. Jaga kesehatan, Bung. Dan saya Firman dari studio Hasselpo Media Group, pamit undur suara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Dadah! Assalamualaikum.